Siang, saya Israr dari Republika. Terima kasih atas kesempatan buat saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya mungkin nanti bakal menyinggung, dan kalau ada yang salah mohon diluruskan. Saya pertama ingin balik flashback itu. Bisa nggak sih, ini ke Pak Arman mungkin ya, dijelaskan sebenarnya masalah-masalah yang kemarin itu apa gitu, identifikasikan ini. Ada masalah, evaluasi, identifikasi, bikin solusi. Menurut saya ini salah satu solusinya seperti ini gitu. Bisa dijelaskan nggak yang kemarin itu? Apa mungkin nih contoh, maaf kalau saya salah, misalnya ada trust issue misalnya, makanya ada mentor gitu. Jadi atlet punya kayak panduan atau apa gitu. Itu mungkin satu hal. Mungkin bisa dijelaskan hal lain. Terus yang kedua, concern saya ada di sport science. Sport science kayaknya saya dari 2003 jadi wartawan itu udah ngomong sport science gitu, cuman saya nggak tahu sejauh mana penerapannya di sini gitu. Saya mengambil contoh ke APRI gitu. APRI itu kemarin tuh sampai cedera berapa kali gitu. Ini sebenarnya yang tanggung jawab siapa gitu? Maksud saya, apakah mungkin gitu karena pemainnya bilang oke, saya coba, saya main, dibolehkan gitu. Harusnya kan dari assessment dari tim pelatih fisik atau atau dokter atau segala macam itu kan, oh ini belum bisa, walaupun kamu bilang kamu sakit tapi kayaknya belum bisa, kamu harus butuh berapa hari. Nah itu bisa dijelaskan nggak sih nantinya seperti apa gitu? Karena kalau menurut saya mental baja, maaf Mas Chandra, mau mental baja masuk ke lapangan tapi kalau ACL-nya robek nggak tahu gitu kan nggak bisa juga Mas. Maksudnya ngejar bola juga nggak bisa gitu loh. Karena saya berkaca dari APRI tadi gitu. Terus yang ketiga ke Mbak Lili, saya cuma koreksi sedikit. Sebenarnya kalau menurut saya sih ya, mudah-mudahan saya benar gitu. Teman-teman media ini nggak ada sih Mbak yang narasinya ke pemain, lebih ke pengurus sih Mbak, karena kami tahu bahwa pemain itu udah bisa-bisa lah gitu. Kalau ada masalah pasti di pengurus atau ke pelatih atau ada yang tidak beres gitu. Karena kami tahu lah pemain itu juga udah berjuang habis-habisan. Nah itu saya itu aja bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Tentu kalau kita melihat masalah-masalah ini Pak, menurut saya ini akumulasi dari semua Pak ya. Tidak bisa kita ngomong hanya masalah mental, masalah fisik, masalah pribadi mereka, semua berakumulasi menjadi satu. Makanya kami membentuk tim ad hoc ini dengan melibatkan seluruh para pakar-pakar di bidangnya. Kami ingin memperbaiki keseluruhan Pak. Jadi kita punya harapan atas tim yang dibentuk ini. Tentunya tim khusus yang dibuat ini mungkin Bapak udah lihat sendiri, kalau Bapak tadi menyampaikan pengurus dan lain sebagainya. Di sini kita mencakup seluruh bidang, bukan hanya dari pengurus yang ada, tapi para mentor ahli di bidangnya, para pakar psikolog ahli di bidangnya. Kemudian ada juga sport science yang Bapak sampaikan. Kami mendapatkan tim sport science yang expertise Pak, lebih detail di bidang bulu tangkis. Tadi mungkin namanya sudah disebutkan sama Mbak Yuni, untuk membantu kita secara spesifik. Jadi mereka setiap hari ada untuk kita dan juga melakukan pengamatan penuh selama mereka mengikuti kompetisi di luar negeri, di Malaysia Open dan seluruh berbagai kegiatan setelah ini. Nah, mengenai tadi Bapak sampaikan untuk APRI, jadi kami memutuskan setelah terbentuknya tim ini untuk tidak mengirimkan APRI ke 2 turnamen selanjutnya karena melihat ini berpotensi untuk ada resiko. Jadi tim ini setelah tim yang dibentuk melakukan rapat, memutuskan untuk tidak mengirimkan APRI karena satu dan lain halnya kami fokus untuk menyebut APRI terlebih dahulu. Itulah hal-hal perbaikan yang sudah dilakukan oleh tim ad hoc ini saat ini. Demikian Pak penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, nah begitu Mas Udra sudah terjawab. Lebih disiplin lagi lah ya, lebih ketat lagi ya. Mungkin lebih ketat lagi atau lebih assessment terhadap pemainnya lebih ditingkatkan lagi gitu ya Mas, kalau bisa saya simpulkan ya. Siap, betul. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih.